إلى هذه خلقنا تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والإرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina الأكبر Muhammad al-Baghdadi وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik kebiran wajib wa duratum walim al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, terutama kita jadikan doa untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, terutama ialah keluarga yang sudah almarhum almarhumah, teman-teman kita yang sudah almarhum almarhumah, dan teristimewa saudara-saudara kita, saudara-saudara ruhaniah kita yang khususnya pada malam kemarin telah wafat ialah saudara Warsidi ya. Beliau itu adalah tim keuangan Akmaliyah yang begitu gigih dan kuat atau istiqomah di dalam perjuangannya. Semoga dan insya Allah, karena beliau juga anak ruhaniahku, insya Allah beliau adalah golongan dan telah ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadina wal kunutun salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya. Wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Setelah kajian tentang talabuka minhu ittihamulah wa talabuka lahu ghaibatu minka anhu wa talabuka li ghairi liqillati hayatika minhu wa talabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu, yakni bahwasanya berbagai macam tentang tuntutanmu terhadap Allah, permintaanmu atau dalam bentuk doa dan lain sebagainya. Ada kalanya di sini disebutkan yang pertama seperti sebagai pertanda bahwa kalian memang kurang
kurang percayanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau adanya rasa ketakutan tidak terpenuhinya, atau ada rasa malu terhadapnya, atau bahkan kalian berani meminta terhadap sesuatu selain Allah yang akhirnya menjadi syirik. Banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, dan itu sudah dijelaskan pada kajian yang lalu. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan kajiannya, mari kita tentramkan terlebih dahulu akal pikiran kita, jiwa dan hati kita, jernihkan dari segala macam persoalan dunia yang terkadang membelit, yang terkadang memenjarakan diri kita. Bahkan terkadang dunia itu yang begitu terasa pada kita menjadi sampah-sampah nafsania kita, sampah-sampah di jiwa dan hati kita, sehingga hati dan jiwa kita sering sekali pengap karena urusan dunia. Oleh karena itu, Bapak wanti-wanti terhadap kalian, jangan terlalu berambisi dalam urusan dunia, tapi itu juga tidak boleh letoy dalam urusan dunia. Maksudnya jangan terlalu berambisi dengan nafsu kalian dan tadbir kalian. Istilah dalam hikam itu tadbir, yaitu apa? Rencana-rencana atau hayalan, atau mungkin andai-andai. Dengan kata andai saya tidak begini, andai nanti begitu, andai. Terlalu banyak andai-andai. Orang-orang yang beriman tidak terlalu berlebihan dalam andai. Bukan berarti tidak boleh andai, tapi sangat dianjurkan untuk meminimalis, mengurangi, bahkan kalau bisa jangan. Kalau sudah mampu, tidak ada istilah andai-andai. Karena kalian seorang salikin tentu saja masih berseliweran tentang andai-andai dalam urusan dunia. Nah, andai-andai dalam urusan dunia ini yang akhirnya menjebak kalian. Terlebih lagi kalau dibarengi dengan ambisi dan nafsu. Ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan dunia yang selalu dinyatakan memperdayakan. Jadi dunia itu adalah mata'ul hurur, memperdayakan. Maka tidak sedikit orang yang terpedaya dengan dunia. Terpedaya dengan dunia, aduh rasanya benar-benar kalian tuh benar-benar melilit rasanya di hati. Tersayat-sayat rasanya hati itu. Benar-benar dirasakan kalau dalam tanda kutip adzabun alim, yaitu penyiksaan yang sangat pedih gitu loh. Penderitaan yang sangat pedih. Itu memang benar-benar dirasakan. Dan dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang bergumul dengan dunia. Kalau kalian mencintai sesuatu selain Allah yang fana, pasti kalian akan merasakan bagaimana deritanya ditinggal oleh yang dicintai. Tuh, persoalannya itu saja. Jadi sederhana. Andai kalian tidak mencintainya, tentu saja tidak akan ada penderitaan. Derita itu ialah akibat ada cinta. Coba kalau tidak ada cinta, tidak ada penderitaan. Itulah ya, bahwasanya cinta itu deritanya tiada akhir. Itu kata Patkai katanya tuh. Gak tahu, kalian gak kenal Patkai, tapi kalau Dewi kenal. Ya. Jadi itu sebagai apa tuh, bahwa ya penderitaan emang itu diawali dari cinta. Jadi penderitaan itu diawali dari cinta karena kita suka. Coba kalau kalian gak suka, contoh nih, kalian gak menyukai benda itu. Kalau benda itu hilang, kalian itu gak ribet, gitu loh.
Enggak kemudian kalian teriak-teriak atau nangis atau histeris, itu tidak. Tapi kalau kalian mencintai benda itu, pada saat benda itu tidak ada atau hilang, kalang kabut kalian. Kalang kabut itu pasti. Allah itu cara mengujinya itu macam-macam, percaya deh. Karena apa? Allah sengaja. Kalau udah ada orang itu beriman, dia menyatakan keimanannya, apalagi tadi seperti sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Langsung Allah benar nih penyaksiannya, langsung intoliku ila abdi, nyuruh kepada malaikat-malaikatnya turun kepada hambaku itu. Fasubu alaihi bala usabba, uji dan coba dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Fa ini haba an asma'a sauta, karena aku hendak ingin mendengarkan apa yang tergerak di dalam hatinya. Apakah benar ia masih mengakui aku sebagai Tuhannya? Apakah ia benar, ia adalah benar-benar mencintaiku atau mencintai selain aku? Nah itu. Tidak ada yang diuji kecuali yang memang berkualitas. Itu sebenarnya semacam itu. Ya, kalau gambarnya sederhana. Yang diuji itu adalah emas. Kalau tembaga nggak perlu diuji, karena udah ketahuan, udah jelas. Jadi orang yang meragukan ini emas atau bukan, itu yang diuji mesti emas. Kalau tembaga nggak mungkin orang mengatakan ini emas bukan ya, kecuali orang-orang yang matanya beler. Baru mempertanyakan tembaga ini emas atau bukan. Yang meragukan untuk diuji itu emas. Coba kalau kalian bawa apa segala macam benda-benda itu yang warnanya gold, kemudian kalian mau jual, diuji sama pembelinya. Apalagi pembelinya pakar emas, langsung digosok-gosok. Bener nggak nih emas nih? Emas berapa? Berapa karat dan sekian karat? Begitu juga iman kalian akan diuji oleh Allah. Jadi diuji di sini benar-benar diuji. Benar nggak berapa karat nih imannya? Ini kalau istilah emas. Nah, oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, jangan kalian kemudian merintih seperti orang awam pada saat kalian menerima ujian dan cobaan dari Allah. Intinya ialah, jika kalian ingin selamat hati kalian, lepaskan cinta kalian dengan sesuatu apapun selain Allah. Itu sebenarnya. Kalau begitu gimana dong? Pernah akhirnya saya ditanya oleh Salikin yang kelihatannya Salikin ini dialog dengan orang-orang tertentu yang kemelinti. Artinya pada saat seorang Salikin, kita harus mencintai Allah, jangan mencintai selain Allah. Lah terus istri nggak dicintai, terus orang tua nggak dicintai, terus anak nggak dicintai. Nah, pada saat ada orang memberondong pertanyaan ini memang benar orang awam benar. Nah, berarti dia orang awam yang sok tahu. Nah, Salikin itu bingung juga akhirnya, karena apa? Itu tadi, karena belum tahu ilmunya, belum paham betul tauhid itu apa, pengertian cinta itu macam apa, akhirnya dia kalang kabut sendiri, bingung sendiri, tenger, mungkin andai saja diberondong lagi, saya yakin pingsan tuh Salikin. Nah, persoalannya apa? Coba kalau Salikin itu sudah paham, kalau orang mencintai Allah, ada seorang laki-laki mencintai Allah, pasti laki-laki itulah akan mencintai istri, karena istri itulah amanat dan anugerah dari Allah. Kalau orang laki-laki itu mencintai Allah, pasti dia mencintai keluarga, anak istrinya. Itu pasti. Karena apa? Semua yang ada di sekitarnya, anak, istri, keluarga itu adalah amanah dari Allah.
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu ayatnya. Dan orang-orang yang menjaga amanah Allah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang berhak mendapatkan, yang menjadi pewaris Jannatul Firdaus. Itu amanah. Jadi semua yang ada di sekitarnya itu amanah, dijaga. Nah, amanah ini untuk dijaga, bukan untuk dikuasai. Amanah ini untuk dipelihara, bukan untuk dicintai dalam bentuk ambisi untuk memiliki. Nah, kita sudah berbelok hati kita, bukan kita menjaga amanah Allah, tetapi berbelok pada ambisi, cintanya itu ambisi ingin memiliki dan menguasai. Coba kalau cintanya itu atas dasar memelihara amanah dan anugerah Allah, tidak bermasalah. Karena cintanya itu adalah dialiri oleh ambisi ingin memiliki dan menguasai, ini yang menjadi persoalan. Maka dari itu jangan kalian sampai terjadi dalam hati kalian, kalau kira-kira kalian sudah mulai ingin menguasai, ingin memiliki, itu ada butuh ambisi, kalian netralkan, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, bahwa kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di dalam sana ini fana, akan tidak ada. Yang kekal itu dirimu, wujudmu, wajahmu, cintamu. Kalau sudah cintamu, dirimu itu tidak akan pernah mengecewakan. Tapi selain dirimu pasti mengecewakan. Bukan berarti dia adalah bermasalah, karena hati kita yang bermasalah. Bukan yang kita cintai bermasalah, tapi cinta dalam diri kita yang bermasalah. Tuh, persoalannya itu. Jadi jangan kalian kalau ada apa mencari kambing hitam, mereka dia. Tidak, tapi memang kita persoalannya. Oleh karenanya jangan berandai-andai, jangan bermacam-macam. Seperti mu'alif di sini melanjutkan pernyataannya, kalam hikmahnya, ma min nafsin tubdihi illa walau qadarun fika yumdihi. Tidak ada suatu atau tidak ada suatu nafas pun, ma min nafsin, artinya tidak ada dari tarikan nafasmu atau dari tarikan nafas sekalipun yang terlepas daripadamu itu tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi, kecuali melainkan di tarikan nafas kalian itu ada takdir Allah yang berlaku di sepanjang nafas itu. Kalimat sederhananya begini. Jadi jangan kalian terpesona dengan sesuatu apapun. Jangan kalian bisa bersembunyi dari gerakan apapun. Jangan kalian anggap bisa memanipulasi segala bentuk pekerjaan apapun. Karena jangankan pekerjaan, jangankan gerakan, jangankan apa saja, karena hitungannya ialah tarikan nafas. Tidak ada tarikan nafas, keluar masuk nafas, melainkan di situ ada takdir Allah. Jadi kalimatnya, setiap langkah kita per detiknya ialah melalui proses takdir Allah. Baik takdir dalam arti yang umum, mubrom atau mu'allak. Sudah dijelaskan ini mubrom dan mu'allak. Atau dalam arti takdir yang hakiki ialah takdir ula, takdir wusto, dan takdir ukhro. Itu yang dikehendaki. Jadi kalau disebut bahwasanya kita adalah terlepas dari takdir Allah, salah.
Tidak ada seorang yang terlepas dari takdir Allah. Karena kita kan punya akal, punya usaha, punya pilihan dan lain sebagainya. Kita adalah berhak memilih. Benar. Pilihanmu ialah melalui proses takdir Allah. Panjang nih ceritanya kalau udah berbicara takdir. Sudah sering Bapak jelaskan. Nanti lain kali juga akan Bapak jelaskan lagi. Bapak hanya melintaskan saja. Ya. Artinya menggambarkan saja. Bahwa memang hakikatnya kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari takdir Allah. Sudah berulang kali Bapak bacakan hadisnya yang tercantum dalam kitab Arba'in. Nah, yaitu hadis yang menjelaskan, maksudnya kitab tipis yang disebut 40 itu adalah Imam Nawawi itu yang disusun kitabnya itu, dan itu terkenal sebenarnya. Kitab tipis mungkin kalau dijadikan sekarang itu semacam kayak buku saku. Itu hadis-hadisnya itu soheh di situ. Salah satu di antara hadis ialah menjelaskan tentang 4 perkara yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri seorang pada saat ada di rahim seorang ibu, seorang wanita. Jadi kalau gambarannya ayat pada saat yang sering Bapak bacakan juga, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnan nutfata summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Salah ucapkan satu ayat. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Nih, nutfah menjadi 'alaqah. Summa khalaqnal mudghata idoma. 'Alaqah idoma kemudian lahma. Ini berproses lama setelah lahma ini kemudian diproses lagi hingga di sini ketetapannya summa ansya'nahu khalqan akhar. Dia itu disebutkan di sini dalam wujud bentuk lain. Nah, mulai summa ansya'nahu khalqan akhar di sini adalah mulai Allah meniupkan ruh. Coba saya hitung, saya bacakan ayat lengkapnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alna nutfata fi qararim makin. Allah menciptakan manusia itu ya dari saripati tanah. Ini yang disebut kunhizat bagi manusia, bukan kunhizat Allah. Yang dikehendaki kunhizat ialah proses kejadian. Makanya kalau ada orang menyatakan sampai kunhizat Allah, ahmak, rusak, enggak benar. Itu adalah perkataan yang dusta, bohong. Bukan kunhizat, tapi kalau zat wajibul wujud, kemungkinan bagi orang-orang yang khusus ini pun orang-orang yang nadir. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari sulalah mintin, saripati tanah. Nah, saripati tanah apa saja sudah Bapak sering jelaskan. Kemudian summa ja'alna nutfata fi qararim makin. Kemudian saripati tanah itu summa ja'alna nutfah. Kemudian dijadikan nutfah itu, yang nutfah itu dititipkan di rahim yang kokoh. Kenapa disebutannya rahim yang kokoh? Karena di situ rahim yang sangat istimewa, digoncang kayak apapun itu bisa stabil itu. Kalau disebut kokoh istilahnya ya itu kokoh secara fisik, stabil itu loh. Itu kan kayak balon kalau dalam itu, kayak balon kan, coba kayak balon keisi air, colek dikit, udah pecah sebenarnya. Tapi dia digundul-gundul dibawa kemana-mana, enggak apa-apa. Sampai ditindihin bapaknya, enggak apa-apa juga. Itu istimewa, itu bagusnya itu. Luar biasa. Itu kokoh itu secara fisik. Kemudian kokoh dalam arti yang hakiki, dia adalah bagaikan di satu kerajaan. Mahligai yang dijaga oleh Allah, di situ ribuan malaikat menjaga persis kalau kalian bayangkan itu semacam kayak sebuah istana, tempat yang disterilkan oleh dari bangsa jin dan sebagainya. Di situ adalah ribuan malaikat menjaganya. Kenapa? Hanya untuk menjaga seorang anak manusia itu butuh ribuan malaikat.
nggak kebayang. Malaikatnya segede apa? Udah nggak usah tanya segede apa. Gitu loh. Pusing nanti gitu loh. Karena malaikat bisa mewujud dari paling yang terkecil sampai yang terbesar. Ukuran makhluk itu malaikat bisa mewujud karena malaikat itu bangsa roh. Bangsa ruh itu kalian bayangkan deh, kalau mau bangsa ruh itu wujudnya kalian bayangkan, bisa nggak kalian melihat wujudnya angin? Bingung kan? Udara, bingung kan? Kenapa? Karena dia akan bisa menyesuaikan apa saja. Nah itu maksudnya itu semacam itu. Dah kita nggak bahas terlalu jauh. Itu kokoh. Kita hitung mulai di sini akhirnya. Summa ja'alna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idoma fa qasawnal idoma lahma. 4 tahapan. Dari nutfah terus 4 tahapan. 4 tahapan ini ialah ditempuh dengan 4 bulan. 4 tahapan ditempuh 4 bulan, di situ diisyaratkan di hadis itu ialah 40 hari kali 3. Maka 40 hari kali 3 berprosesnya itu keterkaitan antara satu dengan yang lain. 4 tahapan itu ternyata butuh waktu 4 bulan. Maka 4 bulan di situ setelah di sini dinyatakan summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian ia berbentuk dalam wujud bentuk yang lain. Artinya yang sekedar nutfah, setetes air mani, yang dalam tanda kutip setetes air mani yang hina, dalam tanda kutip hina di sini bukan hina dalam arti itu artinya udahlah, pokoknya hina dalam bentuk, dalam pengertian lain, bukan hina dalam pengertian yang hina fisik ya. Itu berproses menjadi gumpalan darah. Gumpalan darah ini bukan gumpalan darah yang darah seperti darah biasa, tapi dia sejenis embrio. Kalau difisikkan ialah persis kayak lintah yang dia begitu menyedot nutrisi, nempel di satu dinding rahim, nempel di dinding rahim itu persis kayak lintah loh. Kalau pertama kali plek, orang itu baru plek, itu nempel, coba perhatikan, itu indung telur itu, plek, plek, langsung nempel di indung, itu menjadi persis kayak lintah. Kemudian dia secara berproses itu dia menyedot intisari. Makanya akhirnya orang yang baru-baru itu mulai hamil itu akhirnya nyidam. Nyidamnya umumnya nyidam makanan, tapi kalau ada orang hamil nyidam kepengen nempelengin orang, ini aneh, ini mesti ini. Karena sari rasanya itu gitu loh. Nyidam makan macam-macam. Makanya kaum wanita, bapak-bapak harus sadar betul, kalau istrinya lagi nyidam, itu kalau kalian sayang anak, minta apa aja kasih. Malam-malam minta es, itu doger sumpamanya. Wah, jam 12 malam, kalang kabut kalian. Gak dapat, istri bisa nangis guling-guling. Itu bisa jadi, nah semacam itu. Mintanya macam-macam, tapi ada wanita yang memanfaatkan waktu nyidam. Itu tuh ada wanita, bukan wanita sini, ada yang memanfaatkan. Mumpung nyidam di sini, suaminya macam-macam udah sengaja dikerjain karena wanitanya itu memang jahil, itu bisa jadi. Itu karena adaptasi dia pada saat itu energi intisannya disedot sama tadi embrio tadi yang nempel kayak lintah tadi, saat terasa itu benar-benar akhirnya terasa apa saja rasanya pengen. Ada orang ngiler apa? Ngiler jengkol. Nah Dewi tuh kalau nyidam ngilernya jengkol. Nah repot lagi kan. Ngiler jengkol, pengen jengkol. Nggak pernah. Dia sebel banget jengkol. Dia bisa makan jengkol. Bisa makan jengkol yang ini berarti nih bayinya itu jengkolan nih bisa-bisa nih. Mukanya muka jengkol semua bulat gede semua bisa jadi kan. Pokoknya aneh. Pokoknya makanya aneh-aneh gitu loh. Nah, kalau ibu saya ingat banget dia pernah cerita, nyidamnya aneh.
Dia apa? Kepengen banget pete. Tapi pete yang dibawa oleh adiknya waktu lewat. Itu. Jadi waktu dia adiknya lewat itu bawa pete habis dari pasar. Dia kepengen ditawarin oleh adiknya, mau Mbak Yu gitu loh. Ternyata adiknya itu ngucuk lewat aja gitu loh. Padahal ibu saya tuh selalu apa-apa itu dengan adiknya itu. Nggak saya sebutkan nama dia. Itu adiknya itu waktu itu ada ya pengantin baru dari pasar dia. Oh mungkin bawa habis ini suami istri bawa pete gitu. Nah pete itu maksudnya ibu saya itu adalah kepengen dia nawarin pete itu. Itu salah satu contoh juga. Jadi itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang. Tapi yang dikandung akhirnya meninggal karena nggak ketulusan dia dapat pete itu, mati dia. Contoh dan banyak lagi. Nah ini itu yang Bapak maksud, itu salah satu di antara begitu dahsyatnya ya. Jadi kalian itu udah paham. Nah prosesnya ya, yang dari nutfah alaqah, faholaknal alaqata mudghah, kemudian jadi gumpalan daging, faholaknal mudghata idoma, kemudian daging itu membentuk tulang, kemudian fakasonal idoma lama, kemudian tulang itu dibungkus oleh daging itu, summa ansyanahu al-Qur'an, kemudian Allah membentuk dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk lain. Nah, pada saat proses 4 tahapan itu, di situ ada yang disebut sinar kosmis. Yang Allah ciptakan, yang dibuat dan dibentuk, dan itu dipegang oleh malaikat sinar kosmis. Itu tidak akan mungkin dilihat oleh medis. Sinar kosmis itu adalah ini sebagai untuk dalam istilah lain itu adalah mungkin istilah medisnya kausa formatis, yaitu akan membentuk sebab wujud. Mungkin kalau diproyektorkan dalam bentuk itu, malaikat kepegang semacam sinar laser dari sini, kemudian di sana adalah bentuk wujud semacam batu, kemudian batu itulah disinar pakai laser, dibentuk kayak patung. Nah itu loh. Kalian kalau pernah nonton sebuah, gak usah nonton film, dan mungkin ada juga lah. Jadi ada orang melukis dengan pakai sinar, yaitu melukis gunung, semua gunung dilukis gitu loh. Kalau nggak salah apa ya filmnya Richie Rich apa itu ada lukisan dia dibentuk lukisannya, gunung itu loh dibentuk jadi lukis, ditembak pakai sinar laser. Itu contoh semacam itu. Nah itu malaikat ada yang disebut sinar, yaitu menggempur sehingga dia membentuk gerak. Nah dalam wujud pembentukan itu berproses terus pembentukan dalam melukis wajahnya dan apa segala macam, itu akan disesuaikan dengan rasa dan empati serta kejiwaan dari orang yang mengandung. Kemudian orang yang mengandung juga ada nggak sih rasa cinta dan kecemburuan, itu akan mengisi, semacam kayak mengisi menjadi klisenya, menjadi gambarannya dari malaikat yang membentuk itu. Makanya ada orang mirip. Makanya kalau lagi hamil jangan sebel sama itu. Kenapa? Ntar mirip anakmu. Nah, itu benar-benar kejadian gitu. Kenapa? Itu menyadari itu benar gitu. Benar karena apa? Itu tadi emosi itu adalah akan menjadi bahan atau akan membentuk ke dalam diri itu. Dan itu melalui proses itu malaikat. Malaikat dalam memegang sinar itu. Nah, sinar itulah yang disebut sinar yang kecil, yang laser tapi kecil, ya udahlah, susah digambarkannya. Itu pembentukan. Setelah berproses pembentukan di situ, baru akhirnya sudah clear dalam wujud, Allah langsung menyuruh malaikat itu tiup ruhnya. Nah itu. Wa nufukha fir ruh. Nah itu. Tiupkan ruh. Nah itu. Setelah tiupkan ruh, bekali. Apa? 4 perkara itu ialah pertama rizki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat hidup, menderita atau bahagia. 4 perkara ini adalah kunci kehidupan. Pokok sebenarnya. Kelihatannya sederhana, rizki, kemudian ajal, kemudian amal, kemudian hidup
bahagia atau menderita. Kok jodoh gak diletakkan di sini? Ada. Itu udah sub-subnya. Kalau diurai di belakangnya. Di mana jodoh? Kaitannya dengan syakiyun au syaidun. Dia hidup menderita atau bahagia. Orang yang menderita bahagia, dia menderita karena kekasih, menderita karena suami, atau bahagia karena suami, atau karena keluarga, atau karena apa? Kalau berbicara masalah status karir, bisa di dalam amal atau di dalam rizki ini. Kalau berbicara kesehatan, ada di dalam masalah ajal, batas umur. Kalau di dalam masalah ibadah, itu boleh dalam masalah amal, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Lengkap itu semuanya. Dan itu sudah menjadi ketetapan dan takdir. Ada itu setiap tarikan nafas itu ada langsung keluar takdirnya, ketetapannya. Jadi kita kadang-kadang bergerak adalah tanpa lepas dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istimewanya di situ. Kalau begitu kita nggak bisa bergerak, hakikatnya nggak bisa bergerak dari apapun. Tapi kita bisa memilih, pilihanmu adalah takdirnya. Kalau gitu kita tidak lepas, kemudian apa buat apa hidup? Kalau bertanya macam-macam semacam itu, ayo lihat lagi, kembali kepada awal kejadian manusia. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai proses. Sekarang takdirnya Nabi Adam awalnya apa sih? Allah menentukan itu, contoh. Allah menetapkan dengan kekuasaannya bahwasanya ia berjanji kepada malaikat ingin menjadikan atau menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, titik, dah. Apapun kejadian itu akan menjadi itu, udah selesai. Tapi tidak diceritakan prosesnya. Prosesnya diceritakan setelah malaikat itu adalah protes. Baru diceritakan prosesnya. Pada awalnya Allah hanya menciptakan Adam kemudian diletakkan di surga. Kemudian Adam menurut tarikh itu ialah kesepian, plonga-plongo sendirian. Tuh. Dia sendirian, bingung gitu loh. Bisa jadi semacam itu karena apa? Karena home alone sendirian di surga. Walaupun kalian dapat surga besar, kalau sendirian mau ngapain? Makanya kalian ajak teman saudara supaya bareng-bareng di surga kalian. Supaya rame surganya akhirnya. Rame dengan berbagai macam. Ya nyaman sumpamanya, itu bisa-bisa saja. Nah, di sini Adam sendirian. Adam sendirian, akhirnya Allah menciptakan Hawa dari dirinya. Nah, itulah. Bukan dari tulang rusuk, bukan. Dari diri. Dalam penciptaan Hawa, kemudian keberadaannya Hawa, inilah mulai dari awal persoalan. Nah, karena dari dirinya maka ada rasa cinta. Nah, dari ada rasa cinta itu akhirnya Adam benar-benar mencintai Hawa. Makanya Allah akhirnya memberikan sebuah larangan, kamu boleh melakukan apa saja, tapi jangan kamu wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Pohon apa sih? Pohon khuldi. Yang mengatakan khuldi siapa? Iblis. Hada sajaratul khuldi, ini adalah pohon kekekalan. Adam, itu maksudnya. Nah, proses kejadian akhirnya Nabiullah Adam sudah begitu istimewa, diagungkan oleh para malaikat karena hanya makhluk inilah yang paling cerdas di antara makhluk. Karena apa? Didemonstrasikan oleh Allah dengan caranya Allah wa'allama Adamal asma'a kullaha, kemudian Allah mengajari apa? Nama-nama seluruh yang ada di surga. Para malaikat belum tahu pada saat itu. Akhirnya dia mendengar ini namanya, wah macam-macam semua dalam arti nama, berarti dalam keseluruhan, yaitu asma dalam arti asma kullaha. Semuanya, nama-nama apa saja yang memberikan nama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai sekarang, kendati pun namanya itu adalah cacing, sekalipun hakikatnya yang ngasih nama adalah Nabiullah Adam. Itu karena tadi orang nggak akan bisa mengelak. Itu contohnya di Jawa,
ini banyu, toya. Itu yang ngasih nama Nabiullah Adam. Nah kalau terus waktu di Sunda, iya cai, gitu loh. Wah, gitu. Siapa yang ngasih nama? Nabiullah Adam. Lah Adamnya banyak. Nah, ini udah panjang lagi nih ceritanya. Udah Adam. Lah Adam yang mana? Pokoknya Adam. Bukan Adam. Adam. Adam itu kalau dalam bahasa Indonesia dimaknakan, dinamai pemula, permulaan. Berarti orang yang pertama. Adam tuh. Dah. Nah, proses ada cinta disitulah yang akhirnya mulai goyah Nabiullah Adam karena rayuan Hawa untuk memetik khuldi. Setelah memakan udhu dan proses, mulai Allah marah karena dia melanggar larangannya. Dan akhirnya diturunkan ke bumi. Jadilah ia khalifah di muka bumi. Coba. Yang sedang Bapak ajak kalian untuk memahami di sini bukan persoalan prosesnya ini, bukan Adam karena tapi proses di mana Allah pertama menakdirkan akan membuat khalifah di muka bumi ini. Tapi kenapa prosesnya begitu panjang? Coba saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, udah jadi blak langsung di muka bumi, kenapa sih? Kenapa harus melalui proses di surga, udah enak-enak di surga, dia lagi, nggak kebayang saya itu pada saat itu tuh Adam dan Hawa tuh sedang berbulan madu gitu loh. Seneng. Mungkin kalau bayangan sekarang tuh kayak film India kejar-kejaran di taman gitu loh. Atau udah macam-macam, dasarnya gitu. Di surga gitu loh. Taman kan disebut surga gitu. Setelah itu kemudian dia diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena diturunkan ke bumi karena salah lagi. Bukan karena Allah ridho mau turun ke bumi deh. Dengan kalimat tanda kutip ridho di sini. Udah kamu turun sekarang, waktunya sudah harus kamu jadi khalifah. Tidak. Karena Allah sebel. Kenapa sih kamu melanggar perintahku, laranganku? Coba kalau nggak melanggar, nggak ada khalifah di muka bumi ini. Batal firman Allah yang pertama. Nah kan, akhirnya rangkaiannya takdir itu yang dimaksud ya. Nah, jadi jangan kalian memahami takdir itu hanya sebahagian. Jangan kalian memahami takdir itu hanya bahagian kecil yang akhirnya kalian dalam pengertian takdir yang lengkap, yang luas, akhirnya kalian tanya-tanya sendiri, pusing sendiri, keder sendiri, ini takdir, ini takdir, ini takdir. Saudara, kita kembali lagi kepada bahasa pertama takdir, yang berarti kembali kepada dalam arti kekuasaan ketetapan Allah. Kalau di dalam sifat ma'ani itu ada yang disebut qudratun. Nah, iradatun, qudratun, gitu. Takdir, gitu. Itulah dalam arti kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan artinya dalam gerak langkah kita itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Itu saja deh, mungkin untuk menyederhanakan. Jadi kita tidak lepas dari kekuasaan, yang berarti tidak lepas dari kontrol Allah. Makanya Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Allah itu di mana saja. Di mana saja ada kamu, di situ ada Allah. Bahkan dinyatakan fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja kamu hadapkan, di situ kamu ketemu berhadapan dengan wajah Allah. Wajah Allah yang mana sih? Bingung lagi kan? Wajah Allah, wajahnya Allah kayak wajhu gitu. Makanya kalian kalau dalam doa iftitah, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku hadapkan diriku kepada wajah diri Allah. Diri yang mana? Nggak tahu. Tuhan yang mencipta. Terus lah ngomong sendiri, nggak ngerti sendiri. Ini siapa? Gitu. Ini orang mabok namanya. Kalau orang mabok, nah udah lagi, salah lagi, kena firman lagi. Kalau orang mabok, Allah sudah melarang. Kenapa? Yaitu gak boleh sholat, gitu.
Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan engkau melaksanakan sholat. Wala taqrabu memang artinya mendekati sholat. Arti maksudnya jangan kamu melakukan sholat dan hal-hal yang terkait dengan sholat. Kenapa? Wa antum sukaro. Sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk dalam arti minuman keras, itu asbabun nuzul ayatnya. Tapi mabuk dalam arti yang hakiki bukan sebatas orang yang minum minuman yang memabukkan, tapi orang yang mabuk dalam arti mengucapkan dan mengatakan apapun ia tidak mengerti apa yang dikatakan dan diucapkan. Tidak memahami apa yang diucapkan dan dikatakan. Mabuk itu yang dimaksud. Makanya banyak orang yang mabuk ibadahnya, sehingga tidak paham apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dimintakan, apa yang udahlah macam-macam, mabuk semuanya. Maka kalau sudah mabuk, ya nggak paham, nggak ngerti dalam arti kehidupan, apalagi tentang takdir. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, percayalah bahwa tidak akan kalian lepas dari takdir Allah setiap tarikan nafasnya. Artinya semua telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita boleh menyatakan lagi, kita tuh persis kayak boneka. Kita tuh persis kayak bayangan. Kita tuh persis kayak aktor-aktor, artis-artis. Aktor-aktornya Allah, artis-artisnya Allah. Yang membuat skenario itu Allah. Yang membuat skrip kehidupan itu Allah. Yang menjadi sutradaranya itu Allah. Tidak bisa apa-apa. Yang namanya artis yang baik, aktor yang baik, itulah yang menjalankan sesuai dengan skrip yang disodorkan oleh penulisnya, sesuai dengan arahan sutradara. Itu aktor yang baik. Kalau dinyatakan aktor yang baik seperti iblis, aktor baik nggak? Aktornya Allah yang baik. Karena apa? Dia mau mengorbankan dirinya menjadi pemeran antagonis. Menjadi pemeran antagonis, menjadi iblis. Makanya Allah memberikan bekal. Boleh kamu punya ilmu yang luar biasa, boleh kamu menggoda anak cucu Adam dan memperbanyak pengikutnya dari cucu anak Adam, dan boleh kamu hidup untuk sepanjang masa dalam arti sampai hari kiamat. Tapi satu hal yang kamu gak bisa lakukan, ya terhadap hambaku yang ikhlas. Nah, yang soleh dan ikhlas, itu siapa yang ikhlas? Orang yang faham dan mengerti serta mengamalkan ilmu tauhid, yang tentunya faham dan mengerti tentang takdir, yang baru saja Bapak jelaskan contohnya. Itu wah, istimewa banget. Coba mau hitung-hitungan pemeran antagonisnya pada saat itu, andai saja iblis gak menggoda. Ini berandai-andai lagi nih, makanya gak boleh berandai-andai. Ini kalau berandai-andai kan rusak nih. Andai saja iblis tidak menggoda, andai nih tidak menggoda Hawa, yang akhirnya mampu menundukkan Adam dan memakan Khuldi, adakah kehidupan di muka bumi ini? Tidak ada. Kehidupan yang diawali oleh Nabi Adam. Kalau sudah gak ada, batal firman Allah. Kalau sudah batal firman Allah, bukan Allah lagi dong namanya. Karena tidak mungkin Allah itu adalah salah dalam ucapan dan kata. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Apa yang engkau katakan itulah yang sebenarnya. Kalau Allah sudah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah fil ard. Prosesnya yang orang tidak paham, prosesnya yang orang tidak tahu. Nah, oleh karena itu jangan berandai-andai. Seperti pula mu'alif melanjutkan dalam andai di sini, ialah la tatarokob furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fiha huwa muqimuka fihi. La tatarokob furughal aghyar, yakni jangan kamu artinya menantikan atau selesainya suatu masalah, ya, suatu rintangan, suatu persoalan. Untuk apa?
untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Kalian mau mendekatkan diri kepada Allah aja nunggu selesai semua rintangannya. Sungguh selesai semua ujian dan cobaannya. Nah, ini unik nih, lucu nih ya. Mungkin adalah ini banyak yang kejadian pada kita. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabatillah fima huwa muqimuka fihi. Karena sebab yang demikian itu ya akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak yaqta'uka an wujudil muraqabah, menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau fima wa muqimuka fihi, yaitu di dalamnya. Jadi begini, ini sederhananya. Jangan kamu berandai-andai, ini kalimatnya diungkapkan apa? Jangan kamu berandai-andai. Contohnya berandai-andai apa sih? Saya pokoknya mau torekot tiap malam nanti kalau sudah dapat bonus, kemudian saya cuti. Selama cuti ini saya mau torekot tiap malam. Pokoknya ibadah terus sepanjang itu. Pas sudah dapat cuti, sudah dapat uang dan sebagainya, kalian lupa. Karena apa? Kebanyakan kalian kalap, dapat uang banyak tuh kalap, maunya pergi ke mall mulu. Dari mall capek, pulang capek, akhirnya ketiduran, bangun pagi, enggak bisa. Aduh, andai saja itu saya itu, kalian merasakan nikmatnya sholat puasa dan sebagainya, sholat malam, kalian andai saja saya itu adalah enggak kerja ya, saya pikir enak banget itu malam. Andai saya jaga kerja, wah udah repot lagi. Kenapa? Kalau kalian akhirnya nggak kerja, nggak akan kalian semacam itu. Kenapa? Justru kalian menikmati banyak rintangan itu, pada saat itu kalian menikmati bagaimana kalian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu contoh lain lagi. Kemudian kalian juga jangan berandai-andai, wah saya akan membuat masjid di satu tempat. Kalau saya itu adalah bisnisnya itu gul. Wah saya mau ngasih mobil Bapak, kalau apa? Kalau saya dapat lotre, ya Allah, syukur. Astagfirullahaladzim. Jangan berandai-andai. Kalau kalian punya rezeki seperak atau 1000 sekalipun, jangan malu. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah hati. Jadi jangan kalian berandai, saya mau memberikan suatu keakmalian, nanti kalau saya itu punya uang yang lebih, yang banyak, ini baru saya punya amal, saya berikan deh, ini udah. Kenapa? Ini saya kasihkan keakmalian, nggak bakal selesai, nggak bakal kejadian semacam itu. Nanti kalau kalian punya uang banyak, akhirnya kalian keder, bingung, sayang. Kayak orang mau zakat tuh dikumpulin dulu, nanti kalau mau lebaran baru saya keluarin. Jadi setiap hari kumpulin, saya dapat rezeki kumpul langsung. Karena kalian tahu zakatnya 2,5% minimal sampai 10 bahkan 20% kalian kumpulin. Pas mau lebaran bulan puasa buka itu celengan. Anggaplah itulah model konvensional kan, buka dihitung ternyata 100 juta. Wah kan, berarti tiap hari, berarti kalau bisa jadi 1 juta, setengah juta 500.000 karena rezekinya kalian lagi banyak. Pas buka 100 juta, langsung kalian tenger-tenger, sayang lihat itu. 100 juta ya Allah, 100 juta ini buat beli kerupuk itu bisa, memenuhi kampung. 100 juta, udah langsung, udah tuh. Langsung hatinya tuh kremet-kremet, ada ini segini aja Allah juga maha tahu deh, udah langsung. Udah bilangnya Allah maha tahu, ya udah. Akhirnya cicil udah, pinjam dulu deh untuk ini, Allah maha tahu ini. Udah, itu bermain-main dengan dirinya, itu berandai-andai. Jadi nggak ada istilah andai-andai di situ. Makanya disebutkan dalam hadis, ikmali akhiratika ka'annaka tamutu. Kalau dalam urusan akhirat beramal, udah kamu seolah-olah esok akan mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukanlah. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa lahiriah kalian dalam bentuk ibadah itu, tapi yang akan dilihat adalah hati kalian. Jadi jangan berandai-andai, manakala kalian bisa lakukan saat itu. Udah selesai. Kalau urusan dunia masih boleh berandai. Karena apa? Yaitu ikmali dunyaka ka'annaka
ta'ishu abada. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, bahwasanya kalian apabila dalam urusan dunia mencari atau berangkai tentang dunia, ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Jadi kalau kamu hidup lama, mau buat rumah, kalian umur sudah 60 tahun. Kemudian kalian pengen buat rumah, buat aja rumah. Tinggikan. Jangan kemudian kalian berpikir, aduh, umur 60 tahun, ini paling top-topnya saya itu berlalu, aduh, kalau umur Rasul berarti 3 tahun lagi nih, mati nih, 3, alah rumah baru sekali, baru mati. Udah gak usah pikir itu. Bikin rumah, karena apa? Akan ditempati oleh anak kalian, anak turunan dan sebagainya, selesai. Kalian nanam apa? Nanam pohon mangga. Kalian kan senang mangga, sumpamanya. Nanam pohon mangga. Sementara kalian sudah umur 70 tahun. Nanam pohon mangga. Kalian mau nanam, bingung kalian. Ini mangga tumbuh, pas berbuah, sudah mati ini. Karena ini ukuran ini 5-10 tahun baru buahnya bagus-bagus, sumpamanya. Begitu. Enggak usah dipikirin itu. Biarkanlah anak cucu kalian yang menikmati. Itu maksudnya urusan dunia itu begitu. Ya. Jadi jangan dipikirkan aneh-aneh. Kalau udah berangkai terus begitu. Tetapi tidak boleh berambisi ingin memiliki dan menguasai agar tidak tersayat-sayat hatinya. Jadikanlah itu sebagai anugerah Allah. Dan semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ijma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.